Season 1 episode 1. Di suatu tempat diperlihatkan seorang pria harus terbaring koma selama 3 bulan lamanya di salah satu rumah sakit yang ada di kota New York City, Amerika Serikat. Dan pria yang dimaksud adalah Dexter Morgan. Morgan bisa terbaring kaku tak berdaya akibat ulah dari anak kandungnya bernama Harrison Morgan. Harris menembak ayahnya dikarenakan Morgan selalu saja menghabisi orang-orang yang dianggap layak untuk dimusnahkan. Sehingga dengan kejadian masa lalu itu membuat hubungan di antara mereka sempat terpecah untuk waktu yang cukup lama. Dan bahkan Harris menganggap ayahnya pasti telah meninggoy akibat luka tembakan yang dia lakukan. Harris saat ini bekerja di salah satu hotel termewah bernama Empire Hotel. Harris memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, perawatan, dan bahkan mengelola seluruh area hotel. Namun di saat melakukan pekerjaan itu tiba-tiba saja tanpa sengaja ia bertemu dengan salah satu tamu bernama Sauna. Sauna meminta bantuan Harris untuk mencarikannya sebuah ruangan yang cocok untuk konferensi medisnya. Mendengar pertolongan itu tanpa basa-basi, Harris dengan segera mengantar wanita tersebut ke ruangan yang dimaksud. Namun ketika malam hari telah tiba, Harris kembali bertemu dengan Sauna namun dalam kondisi mabuk akibat minuman. Melihat kondisi yang tak memungkinkan, Harris mencoba untuk mengantarnya kembali ke kamarnya. Dan hal itu mendapatkan penolakan. Pria tersebut justru meminta agar Harris membawa Sauna ke kamar miliknya. Harris yang tidak menginginkan sesuatu yang buruk terjadi di malam itu tanpa terduga melakukan perlawanan. Dan bahkan yang lebih mengerikan, Harris tanpa ragu memisahkan bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian dengan sangat terampil. Semua ilmu yang didapatkan berkat dari ayahnya bernama Dexter Morgan. Sementara kondisi Morgan saat ini nampaknya telah sadar dari komanya. Morgan seringkali berhalusinasi bertemu dengan ayahnya. Dan dari pertemuan itu Morgan mengatakan bahwa ia ingin mengubah anaknya agar menjadi seperti dirinya. Menghabisi orang-orang yang layak untuk dihabisi berdasarkan tingkat kejahatannya. Dan bahkan Morgan beberapa kali mengeksekusi musuhnya di hadapan anaknya sendiri. Jadi sangatlah wajar ketika Harris pertama kali menghabisi korbannya itu terlihat cukup terampil. Begitupun dengan pihak dokter yang merawat Morgan selama 3 bulan lamanya sungguh membuatnya tak percaya. Seharusnya ia sudah meninggal akibat luka tembakan yang hampir menembus jantungnya. Namun pada saat itu merupakan musim dingin yang memiliki suhu 0 derajat. Sehingga memperlambat detak jantung dan mengurangi kehilangan cukup banyak cairan merah. Andai saja di saat itu merupakan musim panas, Morgan sudah dipastikan meninggoy. Sementara di tempat pembuangan sampah diperlihatkan petugas kebersihan kota tanpa sengaja menemukan beberapa potongan tubuh. Sehingga dengan penemuan itu mereka segera mengabari pihak kepolisian yang dipimpin oleh seorang detektif ternama bernama Claudi. Dari penjelasan petugas kebersihan, semua sampah yang didapatkan itu berasal dari ratusan titik pemberhentian di setiap kota. Sehingga mereka tidak bisa memastikan dari mana potongan itu berasal. Namun dari kemampuan Claudi sebagai seorang detektif, pada akhirnya ia bisa menemukan potongan lainnya berdasarkan ikatan sampul dan warna sampul pada sampah. Expensive ring still on his finger.
Where is his watch? Dexter Morgan yang telah sadar dari koma kini menjalani perawatan rutin untuk memastikan kesehatannya akan pulih seutuhnya. Namun tanpa terduga ia malah bertemu dengan seorang pria bernama Angel Batista. Angel Batista adalah seorang detektif ternama di kota Miami yang dulu pernah menyelidiki kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Dexter. Namun karena Batista tak dapat membuktikan pembunuhan yang dilakukan hingga saat ini, Dexter dapat bebas tanpa ada pun hukum yang menjeratnya. Dari pertemuan itu mereka membahas beberapa kisah masa lalu dan mengapa Morgan meninggalkan kota Miami selama bertahun-tahun lamanya. Namun dari segala pertanyaan itu Morgan hanya bisa menjawab secara singkat dan tak mengatakan secara pasti. Ternyata yang membuat Batista dapat mengetahui alamat Morgan itu karena Dr. Adam yang memberitahukan alamat tersebut dengan tujuan pendampingan selama masa pemulihan. Begitupun dengan detektif Claudia yang tak butuh waktu lama mendapatkan informasi soal potongan tubuh manusia yang mengarah ke Hotel Empire. Semua hal itu didapatkan dari ikatan sampul dan warna sampul pada sampah, karena setiap sampah memiliki warna sampul yang berbeda-beda. Namun Claudia belum bisa memastikan siapa pelaku yang sebenarnya, sehingga masih membutuhkan waktu penyelidikan yang lebih lanjut. Sementara Morgan yang menjalani pemeriksaan dengan salah satu perawat yang ada di sana sempat bercengkrama soal penemuan mayat yang telah terpisah menjadi 9 bagian. Yang tentu saja membuat Morgan menduga bahwa pelakunya mungkin saja adalah anaknya sendiri. Mengingat apa yang telah terjadi itu sama persis dengan apa yang telah ia ajarkan. Tak hanya itu, Morgan juga mendapatkan informasi bahwa korban yang dimaksud adalah seorang predaksual yang kebal terhadap hukum. Sehingga dengan semua prasangka itu Morgan sangat yakin bahwa pelakunya tak lain dan tak bukan adalah Harrison Morgan. Mengetahui semua akan hal tersebut, dengan segera ia akan menuju ke tempat terakhir Ryan Foster berada. I'd really like to see my friend. Sorry, he's still in the shower. It's been 45 minutes. Okay, amigo. Fuck! My son, I could cry. Season 1 episode 2. Di suatu tempat kota New York City diperlihatkan seorang pria tak dikenal datang menghampiri taksi online untuk menuju ke alamat yang telah ditentukan. Namun di tengah perjalanan tanpa terduga tiba-tiba saja pria tersebut mencoba menghabisi nyawa Stanley menggunakan kawat yang telah disiapkan sebelumnya. Belum diketahui siapa pelakunya dan apa motif ia melakukan tindakan tersebut. Mengingat apa yang telah dilakukan begitu brutal dan bahkan tidak mengambil harta korban sedikit pun. Sementara Morgan yang telah berhasil menemukan anaknya belum mampu untuk menghampiri secara langsung. Morgan hanya bisa mengamati secara diam-diam kasus yang dilakukan oleh Harris. Tujuan ia melakukan itu adalah untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan anaknya begitu sempurna, sehingga tidak ada celah bagi pihak kepolisian untuk menjeratnya jika suatu hari kasus tersebut mengarah kepada Harrison Morgan. Begitupun dengan Claudia yang sampai saat ini belum mendapatkan bukti apapun terkait dengan kematian Ryan. Namun dari hasil pemeriksaan tim forensik mengatakan bahwa Ryan sempat mengalami beberapa pukulan di wajahnya bahkan saat dia meninggoy. Artinya ada tindakan kekerasan yang terjadi di kamar tersebut. Tak hanya itu, bahkan usaha Claudia untuk mencari bukti sidik jari, cairan merah atau benda yang dapat mendukung penyelidikannya tidak ditemukan di kamar yang dimaksud. Usaha Dexter Morgan untuk mengamati setiap jengkal kematian Ryan tak sampai di situ. Morgan kembali memasuki ruangan dapur Hotel Empire saat tempat tersebut telah kosong, dan mendapati ruangan itu merupakan wadah yang paling sempurna untuk memisahkan tubuh Ryan menjadi 9 bagian. Dan semua itu benar adanya.
di mana Morgan menemukan setetes cairan merah yang menempel tepat di atas plafon. That spills out of a juicy red steak are exsanguinated when they're killed, Dip pointed out. Blood from luminol. Morgan yang telah berhasil menyelesaikan semua pekerjaan tersebut tanpa terduga mobilnya harus diangkut secara paksa dan akan dibawa menuju ke garasi Brooklyn disebabkan karena telah memarkir kendaraannya di tempat yang tidak semestinya. Sehingga untuk bisa menuju ke sana ia memesan taksi online agar bisa segera mengambil mobil miliknya. Dan di tengah-tengah perjalanan sang sopir mengatakan bahwa ada kasus pembunuhan berantai yang telah melenyapkan sopir ojek online sebanyak 7 orang. Mereka menamainya sebagai penumpang gelap. Tak hanya itu, pelaku melakukan aksinya secara brutal dengan cara memisahkan kelapa korbannya begitu saja tanpa mengambil barang berharga sedikit pun, yang tentu saja membuat Morgan begitu terkejut mendengarnya. Singkat cerita, Morgan telah sampai di alamat yang dimaksud dan berhasil mengambil kembali mobil miliknya. Namun Morgan yang mengetahui soal kasus penumpang gelap yang diceritakan sebelumnya justru membuatnya tertarik menjadi bagian supir taksi online, yang tentu saja Blessing Camara yang mendengarnya sungguh membuatnya sedikit terkejut. Biasanya ketika seseorang mendengarkan pembunuhan berantai, mereka memilih untuk berhati-hati atau mungkin mencari pekerjaan yang lain. Sementara Morgan justru sebaliknya. Tak hanya itu, Camara juga mengundang Dexter Morgan berkunjung ke rumahnya jika memiliki waktu luang. Sementara di tempat yang berbeda diperlihatkan wanita bernama Charlie datang menghampiri seorang pria bernama Kate untuk dihabisi. Ternyata Kate juga merupakan seorang psikopat bayaran sama seperti penumpang gelap dan dirinya harus dihabisi karena telah melanggar aturan yang telah disepakati. Ternyata para pembunuh berantai tersebut memiliki organisasi yang dipimpin oleh seseorang dan mereka dibayar berdasarkan kemampuan masing-masing, sehingga itulah alasannya mengapa setiap penumpang gelap melakukan aksinya tidak pernah mengambil harta korbannya sedikit pun. Begitupun Claudia tetap melakukan proses penyelidikannya untuk mengungkap kematian dari Ryan Foster, termaksud mengecek kamar yang ditinggali Ryan sebelumnya. Setiap kamar ketika dibersihkan dengan cairan bernama luminol itu pasti memiliki bekas seperti cairan merah, sidik jari, urin, dan bahkan keringat seseorang itu pasti ditemukan. Namun tidak dengan kamar milik Ryan. Walaupun mereka sudah mengeceknya menggunakan cairan yang sama, semua tanda-tanda itu tidak ditemukan di kamar tersebut. Sehingga Claudia memastikan bahwa ada sesuatu yang tak beres. Dan bahkan ia juga menduga bahwa ada seseorang yang sengaja membersihkan tempat kejadian perkara dengan sangat profesional. Tak hanya itu, Claudia juga meminta semua rekaman CCTV yang memperlihatkan Ryan Foster selama berada di Hotel Empire. Di sana terlihat jelas Ryan bersama seorang wanita muda bernama Sauna, sehingga ia meminta data wanita tersebut untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara Dexter Morgan saat ini berfokus menemukan siapa sebenarnya orang di balik nama penumpang gelap. Morgan berniat menghabisinya sementara dirinya sendiri juga merupakan psikopat yang begitu berbahaya. Dan untuk memulai semua pencarian itu, Morgan akan menuju ke rumah Camara terlebih dahulu. Dan setibanya di tempat yang dimaksud, ia bertemu dengan salah satu ojek online yang juga pernah menjadi korban dari penumpang gelap sebelumnya. Pria itu bernama Cike. Cike menceritakan dan bahkan menunjukkan sebuah video rekaman yang direkam di mobil miliknya. Namun semua rekaman itu tidak menunjukkan wajah pelaku sedikit pun, karena ternyata pelaku menggunakan hoodie anti kamera yang memiliki inframerah, sehingga ketika kamera mengenai wajahnya maka lensa kamera hanya akan memantulkan cahaya silo yang merupakan pantulan dari inframerah tersebut. Dan penyebab Cike bisa kabur dari bencana itu karena saat lampu merah ia menginjak rem sekuat-kuatnya dan menarik tuas kursi lalu kabur secepat mungkin. Tak hanya itu, Camara juga menawarkan Morgan sebuah tempat tinggal yang dapat ia tinggali ketika nanti telah menjadi sopir ojek online. Semua kebaikan yang dilakukan oleh Blessing Camara itu semata-mata hanya ingin membantu satu sama lainnya. Dexter Morgan. I'm me again. Bridge Data.
Gives me time to figure this out. Head of cybersecurity, Ronald Schmidt. In contractor in Atlanta. Ronald Schmidt is a tractor salesman in Topeka. He's a ghost. What is it you're hiding, Ronald? Waktu terus saja berlalu dengan begitu cepatnya. Usaha Morgan mencari keberadaan penumpang gelap tak sampai di situ. Morgan menggunakan keahlian tingkat tingginya dengan mendatangi secara langsung tempat keberadaan logo tas penumpang gelap itu berada. Dan di sana terdapat ribuan orang-orang menggunakan hoodie secara bersamaan. Sehingga kembali menyulitkan Morgan mencari pelakunya. Namun dengan kejeniusan Morgan sebagai psikopat, pada akhirnya ia bisa menemukan pelaku yang sebenarnya. Lisa and Andrew are done for the day. Who is this? Is this Ronald Schmidt? Right. He's in kill mode. You, Tommy? Yes, I am. Don't take my your car. Sorry. Ronald Schmidt. My kill table is ready for you. Season 1 episode 3. Pengalaman Morgan menjadi bagian supir ojek online mendapatkan rating yang cukup buruk dan bahkan ia tak jarang mendapatkan bintang 1 karena sikap dan pelayanan yang diberikan. Jika Morgan terus saja mendapatkan rating terburuk secara terus-menerus, maka secara otomatis akunnya akan dinonaktifkan. Sehingga Kamara yang mengetahui akan hal itu berusaha membantunya dengan cara memberikan beberapa cemilan kecil yang biasa dibutuhkan para penumpang. Jika penumpang haus, maka Morgan bisa memberikannya air. Namun jika mereka lapar, ia bisa memberikannya cemilan. Dengan pelayanan itu kemungkinan Morgan bisa mendapatkan rating yang cukup memuaskan di kemudian harinya. Begitupun dengan Harrison, Morgan pada akhirnya mendapatkan integrasi secara langsung dari Claudy. Claudy mempertanyakan beberapa pertanyaan dasar, apakah dia mengetahui Ryan serta apa saja yang Harris lakukan untuk memberikan pelayanan kepada kliennya. Dan dari segala pertanyaan itu Harris hanya bisa mengatakan bahwa hubungan mereka hanya sebatas pelayanan semata. Tak hanya itu, Claudy juga memperlihatkan rekaman CCTV yang menunjukkan Harris sempat membantu Ryan dengan seorang wanita. Claudy kembali mempertanyakan apakah ia mengenal wanita yang dimaksud serta apa yang Harris lakukan setelah membawa mereka berdua menuju ke kamar. Harris yang mendengarkan segala bentuk pertanyaan itu hanya bisa mengatakan bahwa setelah mengantar Tuan Ryan, ia segera menuju ke bar untuk berkencang dengan seorang wanita bernama Julie. Sehingga kembali membuat Claudy agar Harris mengirim kontak Julie kepadanya dengan tujuan memastikan bahwa semua pernyataan yang disampaikan itu benar adanya. Dexter Morgan yang setelah beberapa minggu menjadi bagian dari supir ojek online, dirinya sama sekali belum mendapatkan target yang diinginkan. Sehingga Morgan mencoba mencari tempat yang sekiranya sering digunakan Ronald untuk berkunjung. Ronald seringkali menghindari tempat yang menggunakan kamera, dan hal itu dibuktikan dari tempat kediamannya tidak terdapat kamera apapun. 0128. The culprit. Murder weapon. Bridge Data Network. Emily speaking. IT. Ronald Schmidt and Red come by and see us tomorrow? Red. He's very thorough. Rockefeller Center, which is accessible from anywhere. Kill you soon, Red. Sementara Angel Batista yang sempat kehilangan jejak Morgan saat berada di rumah sakit pada akhirnya berhasil melacaknya melalui mobil yang telah dicuri Morgan sebelumnya. Begitupun dengan detektif Claudy tak menyerah dengan begitu saja untuk menyelidiki kasus kematian Ryan. Claudy menduga bahwa pelakunya tidak mungkin memisahkan tubuh korban menjadi 9 bagian di kamar mandi tersebut. Mengingat untuk melakukan pekerjaan itu pastilah sangat melelahkan. Ditambah lagi kamar tersebut terlihat cukup bersih dan tak meninggalkan jejak apapun. Sehingga dengan hal itu Claudy menduga bahwa mungkin saja pelaku melakukannya di tempat yang berbeda.
Dan dari segala bentuk penyelidikan, Claudia mengarah ke suatu tempat di mana Ryan dieksekusi. Dan tempat tersebut merupakan tempat di mana Morgan sebelumnya berhasil menghilangkan jejak kematian dari Ryan Foster. The knots are tied differently. Tak berselang lama dari itu, Claudia kembali mengintegrasi Harris soal rekaman CCTV yang didapatkan. Apa yang Harris katakan sebelumnya tentang Julie tidak sesuai dengan rekaman yang ada. Dan bahkan dari rekaman itu, Harris sama sekali tak pernah menemui Julie seperti yang diceritakan sebelumnya. Claudia secara tidak langsung mendesak Harris bahwa dialah yang melakukan pembunuhan itu untuk menekan psikologisnya. Karena ketika seseorang secara psikologis merasa tertekan, maka akan menimbulkan kepanikan dan bahkan mengakui kesalahan yang dilakukan. Tak hanya itu, Claudia juga menjamin akan meringankan hukumannya jika mengakui semua kesalahan. Karena apa yang dilakukan Harris itu merupakan bentuk pembelaan diri untuk menyelamatkan Shauna. Harris yang mendapatkan penekanan dari berbagai sudut tanpa terduga mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak menemui Julie di bar. Namun Harris tinggal di hotel ini sebagai seorang tunawisma yang kembali membuat Claudia kebingungan dibuatnya. Can anyone corroborate your story? I still know. Now is the time to give me a real alibi. Tak berselang lama dari itu diperlihatkan Claudia menemui Julie. Julie ternyata merupakan teman Harris yang juga bekerja di hotel tersebut. Dan dari pertemuan itu Claudia mempertanyakan apakah benar Harris tinggal di Hotel Empire. Julie tentu saja membenarkan bahwa Harris merupakan seorang tunawisma dan dia tinggal di salah satu kamar kosong semenjak bekerja di hotel tersebut. Sementara Morgan Dexter dengan perlengkapannya akan menghabisi penumpang gelap di malam itu juga. Morgan telah menyiapkan obat bius yang dapat ia gunakan untuk membius si penumpang gelap. Namun ketika menyiapkan itu tiba-tiba saja ada salah satu penumpang yang mengagetkannya hingga membuat obat tersebut harus terjatuh. Except for Jerry, right? Let's keep going. Yeah. I like to stick to the usual route. We're not going to JFK. Your life is in my hands. Take the Queensboro Bridge. And I hate it. Yes. Is that understood? How does it feel? It's not the first time. Once you're gone. When? My life back. And the name of the store. What are you doing? Oh, the fuck! Dexter Morgan yang telah berhasil menangkap Ronald tentu saja membuatnya begitu bahagia. Morgan akan bersenang-senang terlebih dahulu sebelum menghabisi sang penumpang gelap. Morgan memperlihatkan beberapa korbannya yang telah ia eksekusi dan ternyata alasan Ronald melakukan semua itu adalah untuk melakukan pembalasan dendam. Ayah Ronald juga sebelumnya pernah dihabisi oleh para penumpang lalu mengambil mobil miliknya yang telah ia beli dengan cara menabung dengan susah payah. Sehingga ia bertekad melakukan pembalasan dendam kepada setiap sopir taksi online yang dia temui. Morgan yang mendengarkan hal itu lantas mengatakan bahwa setiap tubuh yang Ronald lenyapkan itu tidak ada hubungannya dengan kematian ayahnya. Mereka bekerja hanya untuk mencari nafkah bagi keluarga mereka sendiri. Dan bahkan Ronald tidak berhak untuk menghilangkan nyawa seseorang. No, please, no, no, no! No, no, no! Tak hanya itu, Morgan juga pada akhirnya menemukan surat undangan dan setumpuk uang yang ternyata berasal dari organisasi pembunuhan berantai yang diawasi seorang wanita bernama Charlie. Dan dengan undangan itu Morgan dapat menggunakannya untuk menyusup dan masuk ke dalam organisasi menggunakan identitas dari Ronald itu sendiri. People with thumbprint required for entry. Shit. Bone apple. Season 1 episode 4.
Dexter Morgan yang telah berhasil melenyapkan Ronald menggunakan identitasnya agar bisa menyamar dan memasuki organisasi yang dimaksud. Termaksud memanipulasi sidik jari Ronald agar bisa memiliki akses memasuki tempat pertemuan tersebut. Dan tepat di hari itu juga merupakan pertemuan pertama antara Morgan dan juga Charlie. Charlie merupakan tangan kanan atau seseorang yang mengatur setiap pergerakan organisasi. Dan setibanya mereka di tempat yang dimaksud, di sana Morgan disambut oleh seorang pria cebol bernama Lion Peters. Lion ternyata merupakan pimpinan sekaligus orang yang mendanai organisasi. Dan alasan Lion membentuk kelompok itu adalah hanya untuk bersenang-senang semata. Yang tentu saja membuat Morgan sebagai psikopat senior sedikit terkejut mendengarnya. Tak hanya itu, Lion juga memperlihatkan beberapa peninggalan orang-orang yang telah melakukan aksi kejahatannya. Termaksud trofi peninggalan dari Dexter Morgan. Tak berserang lama setelah Lion menjelaskan semuanya, kini tibalah beberapa tamu lainnya termaksud Mia. Mia merupakan kelompok lama yang juga merupakan seorang psikopat. Dan Mia dijuluki sebagai predator. Mia menghabisi para korbannya dengan cara merayunya lalu dihabisi. Mengingat paras Mia itu cukup cantik untuk menjebak siapapun yang dia inginkan. Sementara pria gendut bernama Al juga merupakan seorang psikopat. Ia terlihat santai di hadapan anak dan istrinya. Namun ketika berhadapan dengan calon korbannya, ia tak segan-segan menghabisi mereka secara brutal. Rapunzel, you big... Yeah, you know you want... Why, good. Hey, welcome to the freak show. Or there may be a new guy. No place I'd rather be. This. To new friends. New friends. The new friends. Sementara di tempat yang berbeda diperlihatkan Angel Batista berhasil menemukan mobil yang dicuri oleh Morgan sebelumnya. Ternyata Morgan telah memberikan mobil tersebut kepada Harrison. Namun Harris malah menjualnya kepada rekannya sendiri. Sehingga tepat di malam itu juga Batista menemui Harris namun tidak untuk membahas kehilangan mobilnya. Melainkan menegaskan bahwa ayahnya merupakan seorang bunuh berantai. Tak hanya itu, Batista juga baru mengetahui soal kematian Ryan Foster berkat Julie yang tanpa sengaja justru menceritakan itu kepadanya. Dexter Morgan yang telah menikmati makan malam bersama kelompok psikopat bisa saling mengenal satu sama lainnya. Kelompok tersebut terdiri dari 5 orang yang memiliki cara yang berbeda untuk menghabisi setiap korban yang diinginkan. Begitupun dengan Harris yang ternyata telah menyimpan jam milik Ryan. Jam Ryan bisa berada di tangan Harris karena sebelumnya ia meminta bantuannya untuk diperbaiki. Namun hal itu justru membuatnya merasa dihantui hampir di setiap saat. Sementara kedekatan Morgan dengan Mia terus saja berlanjut. Morgan menjalin kedekatan itu hanyalah untuk semata-mata kepentingan misi terselubung. Termaksud Rapunzel yang merupakan salah satu anggota organisasi di malam itu juga akan melakukan aksinya dengan salah satu seorang wanita bertato. Rapunzel hanya akan mengeksekusi setiap musuhnya yang mengenakan tato di tubuh mereka. Dan dirinya senang melakukan itu sebagai bentuk koleksi pribadinya. Yang tentu saja membuat Morgan yang mendengarkan tak bisa berkata-kata. Ready and I'm not. I didn't bring my tools. Fucking New York City. Claudia saat ini masih terjebak dalam kasus kematian Ryan dan berfokus kepada Harrison Morgan sebagai pelakunya. Namun di sisi lain Claudia tak yakin bahwa Harris lah yang melakukan semua pembunuhan yang begitu canggih dan terencana. Mengingat usia Harris sangatlah muda dan mustahil ia melakukan tindakan kejahatan tersebut. Namun tak berselang lama dari itu tiba-tiba saja Angel Batista datang menghampiri. Batista memperkenalkan diri bahwa dia adalah seorang detektif yang berasal dari Miami. Dan kasus yang diselidiki Claudia saat ini itu sama persis yang dia alami saat masih berada di kota Miami. Tak hanya itu, Batista juga mengatakan bahwa dirinya mengetahui siapa orang di balik meninggalnya Ryan Foster. Go backward from 1.
Why do you keep the skins? Fuck me. I like looking at him. I'm not Ronald Schmidt. I'm Dexter Morgan. Fuck! What path you're going down? I truly hope you don't become like your dad. Harrison Morgan yang telah bertemu dengan Angel Batista sebelumnya di hari itu juga berniat untuk menyerahkan diri kepada Claudie. Karena apa yang dikatakan Batista soal ayahnya benar adanya. Namun di sisi lain Harris kembali mengingat pesan Morgan bahwa aturan pertama jangan sampai ketahuan atau mengakui kesalahan. Dan di saat Harris hendak saja akan menyerahkan diri, tiba-tiba saja Morgan muncul dari arah yang tak terduga. Dad? Season 1 episode 5. Harris yang melihat ayahnya berada tepat di depan matanya sungguh membuatnya tak percaya. Morgan datang di waktu yang tepat di saat anaknya hendak saja akan menyerahkan diri. Dari pertemuan itu Harris tentu saja mempertanyakan bagaimana mungkin ayahnya bisa selamat dari luka tembak yang hampir menembus jantungnya. Morgan yang mendengarkan hal tersebut lantas mengatakan bahwa cuaca dingin di saat itu yang memperlambat detak jantungnya, sehingga mencegah dirinya kehilangan cukup banyak cairan merah. Namun Morgan sempat koma selama 10 minggu lamanya hingga bisa pulih sampai sekarang. Tak hanya itu, Morgan juga mengatakan bahwa dirinya mengetahui soal kematian Ryan Foster. Dengan kematian Ryan, begitulah cara Morgan bisa menemukan keberadaan anaknya. Dan bahkan Morgan secara diam-diam membantu Harris dalam menghilangkan jejak kematian Ryan. Mendengarkan penjelasan Morgan tentu saja membuat Harris tak pernah menduganya. Namun yang masih menjadi penghalang bagi Harris itu adalah rasa bersalah dan rasa dihantui atas kematiannya. Terutama jam milik Ryan yang selalu saja menghantuinya hampir di sepanjang waktu. Sehingga itulah alasannya mengapa Harrison Morgan ingin menyerahkan diri. Apa yang dilakukan Harris kepada Ryan itu tak lepas dari Morgan. Morganlah yang mengajari anaknya sampai berani menghabisi nyawa seseorang. Namun di sisi lain jika Harris tak melakukan itu maka Ryan akan selamanya menjadi predator dalam melecehkan lebih banyak wanita di luar sana. Terlepas sementara kedekatan antara Mia dan Morgan terus saja berlanjut. Mereka seringkali bertemu hanya untuk saling bertukar cerita satu sama lainnya. Termaksud Mia menceritakan sepak terjang hidupnya sebelum dan sesudah menjadi seorang predator. Ternyata Mia melakukan semua itu adalah untuk pembalasan dendam. Ibu Mia harus meninggoy akibat dari pacar ibunya sendiri. Sehingga dengan kematian ibunya, Mia mulai mengincar setiap pria hidung belang untuk dia habisi. Pembunuhan pertama yang dilakukan Mia membuatnya bergairah untuk terus melakukan itu kepada setiap pria yang dia temui. Namun seiring waktu Mia mulai menghabisi siapa saja yang dia kehendaki walaupun pria tersebut tidak melakukan kesalahan apapun. Tak hanya itu, Mia juga meminta sesuatu yang tak terduga. Mia meminta agar Morgan menunjukkan bagaimana cara menjadi seorang penumpang gelap dan menghabisi para korban-korbannya. Yang tentu saja membuat Morgan sebagai seorang psikopat jenius menolaknya secara masuk akal. Ketika Morgan ingin menghabisi sang sopir, kemungkinan Mia akan tertangkap kamera. Berbeda dengan Morgan yang memiliki hoodie anti kamera. Yang kedua, Morgan lebih senang melakukan pekerjaannya sendiri ketimbang harus melibatkan Mia dalam permainan. Dan semua pernyataan itu berhasil membuat Mia cukup kecewa dibuatnya. Ternyata alasan Morgan baru mengatakan semua itu adalah untuk menjebak Mia atas kematian Ryan Foster. Karena Mia ketika kecewa dia akan mencari mangsa berikutnya untuk dihabisi. Dan ketika hal itu terjadi, Morgan bisa menyimpan jam milik Ryan di kediamannya seolah-olah yang melakukan pembunuhan kepada Ryan itu adalah Mia sendiri. I'll get us drinks, the clothes. 911, what's your emergency? The guy screaming next door. Some shit. You gotta send help. Trouble, it's fucking Lady Vengeance. They called my ass. Help is on the way. What is your 5th floor. Hurry.
You're gonna be my first kill in New York City. Keberhasilan Morgan menjebak Mia dilakukan dengan cukup sempurna, dan bahkan Claudia mendapatkan jam Ryan beserta pemutih yang digunakan Harris untuk menghilangkan bukti bercak cairan merah. Semua penemuan itu cukup kuat untuk meyakinkan Mia sebagai tersangka serta membebaskan Harris dari segala bentuk tuduhan pembunuh. Angel Batista yang mendapatkan kabar tersebut tentu saja membuatnya tak percaya. Dia sangat yakin bahwa pelaku semua itu adalah Harris berkat bantuan dari Morgan. Namun kejeniusan yang dimiliki Morgan membuat Batista lagi-lagi gagal untuk membuktikan semua tuduhan tersebut. Check this out. They arrested Ryan Foster's killer. What? Lady Vengeance. Fucking serial killer. All this other stuff she kept from rapists she's murdered. Was it you? Harrison, I have so many reasons to kill. You're my reason to live. What are you doing here? Look, I fucked up. If that's what you're worried about. I know the game. Your time here is as comfortable. Season 1 episode 6. Morgan yang tinggal bersebelahan dengan Kamara mendapatkan kabar terburuk di mana ibunya telah meninggal akibat sakit yang diderita selama bertahun-tahun lamanya. Sehingga Kamara meminta agar Morgan bersedia menghadiri acara peringatan terakhir untuk mengenang kematian ibundanya. Namun ketika Morgan dan Harris menghadiri acara yang dimaksud, justru suasana terlihat cukup bahagia. Begitupun dengan Charlie yang tanpa terduga datang ke tempat kediaman Morgan atas perintah Lion. Lion melakukan itu adalah untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompoknya itu melakukan secara bersamaan itu di luar dari dugaannya. I didn't know Prudence long. All she wanted was to be surrounded by beautiful tribute. Sementara pria yang hendak saja menjadi korban dari Mia, sebuah pertanyaan yang dilontarkan membuat Claudia yakin bahwa Mia mungkin saja dalang di balik kematian Ryan. Namun ketika Mercy mengatakan saja membuat Claudia sedikit terkejut dibuatnya. Jika Mia yang melenyapkan Ryan, maka Mercy seharusnya menjadi korban keduanya. Mia mengundang para korban ke kediamannya untuk dihabisi. Korbannya itu tidak membagi tubuh mereka menjadi 9 bagian dan bahkan tidak menemukan alat pemotong daging di tempat tersebut, sehingga seluruh metode yang terjadi itu berlawanan menghampiri. Batista dengan terang-terangan mengatakan bahwa Mia bukanlah pelaku dari kematian Ryan Foster. Pernyataan itu bisa dibuktikan dengan memperlihatkan foto Dex mereka. Mendengarkan pernyataan itu menimbulkan pertanyaan baru bagi Claudia, bagaimana Morgan bisa bertemu dengan Mia, serta apa hubungan di antara keduanya. Appointment with Miss LaPierre in the morning. You may come along and bring your photograph. Morgan saat ini berada di tempat kediaman Lion berbeda. Charlie ternyata memberikan setumpuk uang kepada seseorang untuk menjalankan tugas rahasia. Morgan sebagai seorang psikopat sejati kembali menyelidiki siapa sebenarnya Gemini. Termaksud di hari itu juga Morgan secara diam-diam mengikutinya. Namun semuanya harus terbongkar ketika Gemini mengetahui akan hal tersebut. Menyadari bahwa Morgan mengikutinya di malam itu juga tanpa terduga, Gemini malah datang ke kediaman Morgan. Dari pertemuan itu ternyata alasan Morgan mengikutinya adalah untuk mengetahui siapa sebenarnya Gemini. Gemini merupakan seorang psikopat yang hanya menghabisi setiap bersamaan, merupakan ikatan yang paling utama. Namun dari segala bentuk perbincangan itu Morgan memiliki rencana terselubung, di mana dirinya secara diam-diam menaruh racun ke minuman Gemini untuk dilenyapkan di malam itu juga. For now, you're smart. Meeting your heroes.
Morgan yang kembali berhasil menjebak dan menghabisi Gemini pada akhirnya dilakukan dengan sempurna. Namun belum saja selesai melakukan semua itu, tiba-tiba saja Kamara datang menghampiri. Yang tentu saja membuat Morgan sedikit kacau karena harus menyembunyikan tubuh tersebut dengan keadaan yang terburu-buru. Sorry. My mother was more than... gentle person, Dexter. Tell that to the dead man in my bathtub. Sementara janji Claudia untuk membawa Angel Batista ke hadapan Mia berhasil dikabulkan. Namun siapa sangka ketika tiba di tempat yang dimaksud, mereka mendapati Mia sudah meninggal tak berdaya. Dan ternyata seseorang yang melakukan semua itu tak lain dan tak bukan adalah anak buah Charlie yang telah ditemui sebelumnya untuk menjalankan misi rahasia. Dan bahkan Morgan yang telah menghabisi Gemini sebelumnya juga masih hidup. Gemini ternyata memiliki saudara kembar yang membuat Morgan Dexter cukup terkejut melihatnya. Not see this coming. Holy shit. Gemini killers. Twins. Fuck me. Season 1 episode 7. Kelompok organisasi yang dipimpin Lion kali ini mengadakan pertemuan di salah satu tempat yang cukup terlihat mewah dan berbeda. Tujuannya hanya untuk semata-mata memperingati kematian dua rekannya yang telah meninggal. Tak hanya itu, Lion juga mengadakan pertemuan itu untuk menjalin hubungan baik di antara kelompoknya. Namun tanpa disadari bahwa kematian Mia itu merupakan perintah dari Lion demi menutupi rahasia organisasinya. Begitupun dengan Gemini belum menyadari bahwa saudara kembarnya ternyata telah meninggal di tangan Morgan. Setelah mereka menikmati makan lezat yang berada tepat di depan mata, kini tibalah pertunjukan yang sebenarnya. Lion meminta agar setiap individu menunjukkan bagaimana cara mereka menghabisi para korbannya, termaksud Ali yang merupakan psikopat berwajah santai dengan tenang menghabisi korbannya lalu dipertontonkan di hadapan mereka. Yang tentu saja Morgan yang melihat tindakan tersebut begitu jijik dibuatnya. Morgan juga merupakan seorang psikopat, namun ia hanya menghabisi para musuhnya yang memiliki tingkat kejahatan di luar batas. Morgan tidak semena-mena menghilangkan nyawa seseorang seperti yang dilakukan oleh Al. This group as soon as possible. I have to convince them that I sever it. Fuck! You ever see a man beg for his life, Willie? Red Schmidt. Di tempat yang berbeda diperlihatkan Angel Batista tidak menyerah dengan begitu saja. Terlebih apa yang terjadi kepada Mia merupakan hal yang tak masuk akal. Mia ditemukan dalam keadaan bundir tepat sebelum dirinya memperlihatkan foto Morgan. Ditambah lagi setiap kamera keamanan yang terdapat dalam satu sel itu mati secara bersamaan. Begitupun dengan Claudia mendapatkan informasi bahwa semua benda peninggalan Mia itu memiliki sidik jarinya, kecuali jam milik Ryan Foster. Angel Batista sebagai seorang detektif tidak butuh waktu lama untuk mengetahui tempat tinggal Morgan. Dan tepat di hari itu juga ia menemui Kamara sembari memperkenalkan diri bahwa ia adalah teman lama dari Morgan. Dari perbincangan itu Kamara mengatakan bahwa Morgan adalah orang yang baik. Dirinya senang jika Dexter bisa tinggal dan berbaur bersama keluarganya. Sementara di tempat yang berbeda diperlihatkan Morgan kembali mendekati Gemini. Tujuan ia melakukan itu adalah mengatakan yang sebenarnya, bahwa ketika Gemini menghabisi korbannya itu selalu berpasangan, karena ternyata Gemini tidak melakukannya dengan seorang diri, melainkan dibantu oleh saudara kembarnya. Tak hanya itu, tanpa terduga Morgan mengatakan bahwa Gemini tidak akan pernah lagi melihat saudaranya untuk selama-lamanya, karena dialah yang menghabisinya dan telah berakhir di tungku kematiannya. Mendengarkan hal tersebut tentu saja membuat Gemini tak mampu menahan amarahnya untuk menyerang Morgan di saat itu juga. Get used to killing him. Help! Killed my brother. Your secret is safe. Couldn't stop the bleeding.
Step back! So he's bragging about his double kills. Now he's picking. Doesn't make sense. Harrison Morgan yang telah bebas dari tuduhan pembunuhan di hari itu juga mendatangi tempat di mana ia akan menjalani kehidupan normalnya. Harris ternyata mendatangi tempat pelatihan kriminologi yang dibawakan langsung oleh Claudia. Dan ternyata Harris mendatangi tempat tersebut adalah untuk belajar tentang hukum dan cara-cara untuk melakukan penyelidikan. Namun ketika Claudia membawakan materi yang dimaksud, tiba-tiba saja Morgan datang menghampiri, yang tentu saja membuat keduanya terlihat tegang satu sama lainnya. Dari pembahasan itu, Claudia mengangkat tema lokal yang mereka sebut sebagai Reapers, kasus yang pernah heboh di kota New York City. Pelaku menghabisi korban-korbannya dengan cara brutal dan tak masuk akal, sehingga seorang pembunuh berantai itu disebut sebagai predator. Mereka melakukan tindakan itu sebenarnya hanya untuk mencari sensasi berburu yang berbeda. Dan bahkan psikopat tidak memiliki rasa cinta dan empati di hati mereka. Emotionally deficient. Individuals will behave only in service to themselves. Tak berselang lama setelah pertemuan Morgan dan Harris terjadi, tanpa terduga Morgan kembali menemukan Batista di kediaman Kamara, yang tentu saja membuatnya sedikit terkejut melihatnya. Dari pertemuan itu, Morgan menegaskan bahwa sebaiknya Batista tidak mengikutinya serta menjauhi keluarga dan juga putranya. Namun hal itu mendapatkan penolakan. Batista tidak akan pernah menyerah untuk membongkar siapa sebenarnya Morgan. Dan ternyata alasan Batista melakukan semua itu karena apa yang telah dilakukan Morgan kepada istrinya di masa lalu. Batista meyakini bahwa kematian istrinya itu adalah ulah dari Morgan. Namun tidak adanya bukti yang didapatkan sehingga Morgan bisa terbebas dari tuntutan hukum. Tak hanya itu, Batista juga menyimpan sebuah alat GPS secara diam-diam dengan tujuan melacak keberadaannya di setiap saat. Season 1 episode 8. Setelah Morgan berhasil menyingkirkan beberapa kelompok organisasi tersebut, kini tibalah waktunya bagi Al untuk dimusnahkan. Morgan mengatur rencana sebisa mungkin agar dapat bertemu dengan Al secara langsung, termaksud mempersiapkan meja eksekusinya agar dapat menjalankan semuanya dengan sempurna. Namun untuk bertemu dengan Al ternyata tak semudah yang dibayangkan. Ia berniat meninggalkan kota New York City bersama dengan keluarga kecilnya dengan waktu yang cukup lama. Mendengarkan pernyataan itu berat rasanya bagi Morgan untuk membiarkan psikopat tersebut harus bebas dengan begitu saja. Sementara Angel Batista yang telah memasang alat pelacak di mobil Morgan sebelumnya pada akhirnya dapat ia ketahui kemana saja Morgan berada. Namun ketika Batista menghampiri tempat yang dimaksud justru tak menemukan apa-apa. Begitupun dengan Harrison. Morgan kembali menemui ayahnya dengan tujuan membahas soal tempat tinggal Julie yang saat ini sudah jatuh tempo. Julie dan adiknya tinggal di rumah kontrakan seorang pria bernama Vigilante. Julie tidak akan membayar sewa rumah tersebut jika Vigilante tidak membenarkan beberapa fasilitas rumah. Namun Vigilante sama sekali tak peduli tentang hal itu. Dirinya hanya mementingkan uang agar Julie membayar sewa rumah tepat waktu, sehingga membuat Harris begitu kesal dibuatnya. Dexter Morgan yang mendengarkan semuanya tepat di malam itu juga mendatangi Vigilante sembari berniat membahas fasilitas rumah yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Namun Vigilante justru memarahinya dan mengusir Morgan di saat itu juga. Dexter Morgan yang mendapatkan perlakuan kasar dari Vigilante tanpa terduga akan segera melenyapkan pria tersebut. Dan tepat di malam itu ketika Vigilante berjalan dengan seorang diri, tiba-tiba saja Morgan menyekapnya lalu membawanya ke suatu tempat yang telah disiapkan untuk Al sebelumnya. Namun ketika Morgan menjalankan aksinya di waktu yang bersamaan, Batista justru kembali ke tempat yang sama. Dan perhatiannya tertuju pada ke suatu tempat yang dianggap Morgan menjalankan misinya. Especially the ones who can't breathe. It's because of all of them. He's gonna kill me! You cocksucker! Damn it.
Angel Batista yang berhasil menggagalkan eksekusi yang akan dilakukan Morgan kembali menghubungi Claudia dengan tujuan meyakinkan bahwa pelaku semua ini adalah Dexter Morgan. Claudia yang melihat tempat kejadian perkara mempertanyakan apakah Batista yakin bahwa pelakunya adalah Dexter Morgan, mengingat tidak ada bukti apapun untuk memperkuat tuduhannya. Angel Batista kemudian menjelaskan mengapa dirinya bisa mengetahui semua ini itu karena telah menyimpan GPS ke mobil Morgan. Dan ketika menunjukkan bukti yang dimaksud tanpa terduga Morgan menghancurkan GPS tersebut di saat itu juga. Shit. He's following. He's smart. Setelah kejadian tersebut, Claudia justru mencurigai Angel Batista sebagai pelakunya. Ia mencari beberapa informasi termaksud menghubungi pihak keamanan soal kredibilitasnya sebagai seorang detektif, serta mendapatkan fakta bahwa ternyata Batista sudah tidak aktif sebagai penegak hukum. Begitupun dengan Lion Peter yang tanpa terduga mendatangi Dexter Morgan. Lion baru mengetahui bahwa Ronald Smith yang merupakan seorang penumpang gelap itu memiliki seorang putra. Season 1 episode 9. Dexter Morgan yang melihat Lion berada tepat di depan matanya sungguh membuatnya tak percaya. Begitupun sebaliknya, Lion tak menduga bahwa Ronald ternyata memiliki seorang putra. Dari pertemuan tak terduga itu, Charlie dan Lion menaruh kecurigaan terhadap Ronald siapa sebenar dirinya. Mengingat ketika Lion memasukkan anggota ke dalam kelompoknya, ia pasti mengetahui asal-usul dan bahkan rahasia setiap anggotanya. Namun berbeda dengan Morgan yang memiliki kejutan yang tak terduga. Dexter Morgan yang mendengarkan hal tersebut lantas menegaskan sebaiknya Lion menjauhi anaknya dengan alasan apapun. Lion tentu saja setuju asalkan Morgan bersedia melakukan pertemuan kecil di antara mereka dengan tujuan menceritakan masa lalunya agar tak lagi mengikutinya atau membuntuti putranya. Dexter yang menyadari bahwa penyamarannya akan segera terbongkar di hari itu juga mengatakan yang sebenarnya, bahwa pria yang bernama Lion adalah ketua kelompok organisasi pembunuhan berantai. Ia mengumpulkan beberapa orang termaksud Ronald Smith yang dijuluki sebagai penumpang gelap. Dan dirinya berhasil melenyapkan Ronald karena telah menghabisi orang-orang yang tak bersalah. Morgan memakai identitas Ronald agar bisa menyusup dan masuk ke dalam kelompok. Dan begitulah cara Morgan menemukan Mia lalu menjebaknya atas kematian Ryan untuk menyelamatkan Harrison. Namun tanpa terduga ternyata pertemuan mereka sejak awal diketahui oleh Angel Batista. Fuck. Fucking mouth, asshole. There's kids here. Who the hell are you? Batista yang mendapatkan semua informasi tersebut segera mendatangi Claudia dengan tujuan membantunya mencari plat mobil untuk menemukan seseorang. Namun permintaan itu mendapatkan penolakan. Batista ternyata sudah tidak memiliki kewajiban apapun untuk menyelidiki kasus yang menimpa Ryan atau Dexter Morgan, mengingat dirinya telah pensiun dan hal itu melanggar hukum pidana. Tak hanya itu, Claudia juga mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu sempat bertemu dengan Morgan secara langsung. Morgan mengatakan bahwa Batista telah kehilangan istri dan juga sahabatnya. Sehingga itulah alasannya mengapa Batista begitu berambisi untuk memenjarakan Morgan, karena meyakini bahwa pelakunya adalah Morgan sendiri. Penyelidikan yang dilakukan Batista dianggap sebagai dendam pribadi yang tak memiliki bukti otentik apapun, dan bahkan informasi yang didapatkan dari Letnan Quinn sebelumnya cukup kuat meyakinkan bahwa Batista bukan lagi bagian dari tim penyelidikan di kota Miami. Sehingga dengan hal itu Claudia menegaskan agar Batista menghentikan penyelidikannya. Karena jika tidak maka dia sendirilah yang akan menangkapnya. Sementara di tempat yang berbeda diperlihatkan Charlie tanpa terduga malah mendatangi Harris di Hotel Empire. Tujuan ia ke sana adalah untuk memperjelas segalanya. Harrison Morgan memiliki nama belakang berbeda dengan ayahnya.
Sementara Ronald itu memiliki nama belakang Smith yang tentu saja membuat Charlie menaruh kecurigaan bahwa Ronald Smith yang mereka kenal selama ini itu adalah orang yang berbeda. Harrison yang mendengarkan hal itu lantas mengatakan bahwa ia mengambil nama belakang ibunya bernama Hannah Morgan. Tak hanya itu, Harris juga berdalih bahwa ayahnya telah meninggalkannya sejak usianya 5 tahun sampai ia berhasil melacaknya di kota Amerika Serikat. Semua peristiwa yang terjadi Harris kabarkan secara langsung kepada Morgan bahwa kedatangan Charlie ke tempat kerjanya tak bisa dianggap remeh. Jika Charlie mengetahui siapa sebenarnya Morgan, maka kemungkinan Harrison dalam keadaan masalah yang cukup besar. Sehingga tepat di hari itu juga Morgan mendatangi tempat kediaman Charlie berada. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah mencari informasi yang sekiranya dapat digunakan untuk menjebaknya. Dan semua itu benar adanya. Ketika Morgan berada di sana, tanpa terduga ia melihat ibu Charlie dengan kondisi tak berdaya. Ibu Charlie ternyata harus menjalani perawatan khusus akibat sakit yang dialami. Go ahead, that floor. Son, alone. I'll pay your mother another visit. Semua kejadian dan ancaman yang didapatkan Charlie di malam itu juga segera mengabarkan hal tersebut kepada Lion. Dan semua itu dilakukan Morgan hanya untuk memperingati agar tidak melibatkan anaknya. Begitupun dengan Angel. Batista tidak menyerah dengan begitu saja. Batista di hari itu mendatangi tempat acara gala yang akan diselenggarakan oleh Lion. Dari pertemuan itu, Batista tanpa basa-basi mengatakan bahwa pria yang bersama Lion sebelumnya adalah Dexter Morgan, seorang bunuh berantai yang cukup berpengalaman di bidangnya. Kini tibalah pertemuan kecil di antara mereka. Morgan akan menceritakan rahasia yang sebenarnya tentang dirinya, dengan tujuan agar Lion tak lagi mengganggu atau bahkan mengusik anaknya. Namun sebelum Morgan menceritakan siapa sebenar dirinya, Lion sudah mengetahui berkat informasi yang diberikan Angel Batista. Dan bahkan memerintahkan Morgan agar menghabisi Angel seperti apa yang telah ia lakukan kepada Rapunzel, Gemini, dan juga Mia. Oh, it all became clear. What makes you think I'd talk about that in front of him? Angel Batista has threatened my life, my son's life, confirmed who I am beyond a shadow of a doubt. Don't. He will never give up. For Maria, your bullshit has to stop. For cooperation. Fuck. Kill Maria or Dukes. Fuck you. Season 1 episode 10. Lion yang telah mengetahui siapa sebenarnya Morgan terpaksa mengurungnya di ruangan tersebut selama 3 hari tanpa makan dan minuman. Hal itu dilakukan untuk menjamin keselamatan Lion semata. Begitupun dengan Morgan yang terjebak tentu saja berusaha sebisa mungkin menemukan jalan keluar. Dan usaha yang dilakukan tak semudah yang dibayangkan. Ruangan yang dimaksud memiliki lapisan baja yang mustahil untuk dibuka dari dalam. Sehingga Morgan mencoba meminta pertolongan Harris menggunakan ponsel milik Batista. Namun Harris sempat menolak panggilan itu beberapa kali karena menganggap bahwa yang menghubunginya adalah Batista. Morgan yang terus saja melakukan panggilan hingga pada akhirnya Harris menyadari bahwa ayahnya saat ini membutuhkan bantuannya. Dari penjelasan itu Morgan mengatakan bahwa Lion telah menghabisi Angel Batista. Dan jika Harris tak mengeluarkannya sesegera mungkin maka korban selanjutnya adalah dirinya. Sehingga Morgan meminta Harris melakukan penyamaran untuk memasuki acara gala yang akan dilaksanakan di hari itu juga. Sembari menunggu Harris melakukan penyamarannya, Morgan menemukan semua berkas Lion terhadap pembunuhan berantainya, termaksud berkas Charlie saat ditugaskan untuk menghabisi Mia. Lion menyembunyikan semua berkas tersebut adalah untuk kepentingannya semata. I'm in. Great. Oh, Nate. I saw the silent auction. Same parts, Mr. Mayor. On your yacht. We just...
What a turnout. Harrison Morgan. Trouble for a man you barely know. Usaha Harris untuk menyelamatkan Morgan harus gagal ketika Charlie yang tanpa sengaja menemukannya. Dari percakapan itu Morgan memperlihatkan berkas Charlie yang telah didapatkan untuk diberikan. Morgan menemukan semua berkas tersebut termaksud jejak dokumen, catatan telepon, dan bahkan foto dokumentasi terkait keterlibatannya terhadap kematian Mia. Semua berkas yang disembunyikan Lion bisa digunakan untuk menjebak Charlie jika sewaktu-waktu dirinya berkhianat. Namun sebelum rahasia itu terbongkar, Morgan meminta kesepakatan di antara mereka. Morgan akan merahasiakan semua yang terjadi, termaksud menghapus serta memberikan berkas tersebut kepadanya. Tak hanya itu, Morgan juga berjanji akan mengakhiri semua kejahatan yang dilakukan Lion. Jika Charlie menolak kesepakatan itu, maka dirinya dipastikan akan berakhir di penjara. Jika hal itu terjadi, maka tidak akan ada orang yang merawat ibunya. Mendengarkan penawaran itu tanpa terduga, Charlie malah menolaknya. Charlie mengatakan bahwa Morgan sebelumnya membiarkan ibunya hidup dan sekarang ia akan membalas budi tersebut dengan cara melepaskan anaknya. Namun tidak dengan Morgan. Morgan akan tetap berada di ruangan itu sampai ia meninggal secara perlahan. Tak hanya itu, Charlie juga menegaskan bahwa semua berkas yang didapatkan Morgan bukanlah masalah besar baginya. Dirinya dapat menemukan seseorang yang dapat membantunya untuk mengatasi masalah tersebut. Mengingat kemampuan dan pengalamannya dalam dunia kriminal tak dapat dianggap remeh. There's nothing good in there. Morgan yang gagal membuat kesepakatan dengan Charlie terpaksa memaksa Harris untuk melakukannya dengan seorang diri. Walaupun sebenarnya tindakan yang akan dilakukan itu sangatlah berbahaya. Tak hanya itu, ternyata untuk membuka pintu yang dimaksud membutuhkan kode rahasia yang hanya dimiliki Lion dan juga Charlie. Mereka hanya mempunyai satu kesempatan saja untuk membukanya. Jika gagal melakukan itu, maka akan memicu alarm sebagai tanda bahaya. Dan ketika hal itu terjadi, sudah dipastikan keselamatan Harris akan dipertaruhkan. Begitupun dengan Morgan untuk mendapatkan kode tersebut menggunakan berkas milik Lion. Di dalam berkas itu terdapat peristiwa-peristiwa penting berdasarkan tanggal dan tahun kejadiannya. Namun Morgan sempat kebingungan karena begitu banyaknya angka teracak yang harus dicocokkan menjadi sebuah kata kunci. Delete everything. Start over. 2, 8, 1, 9, 6. Okay. Dad? Dad! You did great. Let's go. Harris yang telah berhasil membuka pintu tersebut tentu saja membuat keduanya begitu bahagia. Namun Morgan tak bisa keluar melalui pintu depan. Mengingat di jalan utama terdapat begitu banyak pengawas dan bahkan Claudie dan Lion juga terdapat dalam acara gala tersebut. Sehingga Morgan memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Namun sebelum melakukan itu, Morgan terlebih dahulu akan mengumpulkan beberapa berkas dan sidik jari buatannya yang telah tertinggal. Begitupun dengan Charlie yang mengetahui bahwa Lion telah memanfaatkannya di hari itu juga memutus hubungan di antara mereka. Charlie sudah tidak memiliki kewajiban apapun untuk menjaga keamanan Lion. Everybody having a good time? $2 million. Franklin McNamara. Lion yang menyadari kehadiran Harris di acara galanya tentu saja menduga bahwa kedatangannya adalah untuk menyelamatkan ayahnya. Dan semua itu benar adanya. Begitupun dengan Morgan pada akhirnya berhasil keluar melalui sidik jari dari Ronald Smith. Dan ketika Morgan benar-benar hendak saja meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba saja Lion memintanya agar segera kembali. Karena jika tidak, maka sudah dipastikan Harrison Morgan akan segera meninggoy. Dari pertemuan itu, Morgan memohon agar sekiranya Lion bersedia membebaskan putranya.
Morgan akan melakukan apa saja dan bahkan rela mati asalkan Lion benar-benar melepaskan anaknya. Dengan menghabisi Morgan, Lion akan menjadi predator terbaik dari yang terbaik dan bahkan mendapatkan julukan sebagai psikopat Harbor Butcher. Mendengarkan semua itu, tiba-tiba saja tanpa terduga Harris melakukan perlawanan yang mengakibatkan Lion harus pingsan seketika. Please don't hurt me. Don't be scared. Please, please. Never utter my son's name. I am going to kill you. Keberhasilan Morgan menghabisi Lion akhirnya dapat dilakukan dengan sempurna. Tak hanya itu, Morgan juga membunyikan alarm sebagai tanda bahaya yang membuat seluruh pihak keamanan termaksud Claudia memasuki ruangan di mana Batista dinyatakan telah meninggoy. Dari penyelidikan pihak kepolisian, mereka sama sekali tak menemukan tanda-tanda keberadaan Lion dan bahkan tak menemukan sidik jari apapun di ruangan tersebut. Namun Claudia menemukan beberapa berkas pembunuh berantai yang dia sebut sebagai Reapers berada di sana. Sementara Charlie memutuskan meninggalkan kota tersebut dengan batas waktu yang cukup lama. Begitupun dengan Morgan, lagi-lagi berhasil menjalankan aksinya dengan cukup sempurna dan bahkan membuang tubuh Lion di saat itu juga. Want me to